Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gayu Lodeng Putri, absen 8 dari kelas 12 farmasi. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang farmakognosi, infusa, dekokta, dan air aromatik. Pengertian: infusa atau infus adalah sediaan cair yang dibuat dengan cara mengekstraksi Simplicia nabati menggunakan pelarut air pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Proses pembuatan infusa disebut infudasi. Sedangkan infudasi adalah proses penyajian yang umumnya digunakan untuk kandungan zat aktif dari bahan-bahan nabati yang larut dalam air. Lalu dekokta. Dekokta atau dekok adalah sediaan cair yang dibuat dengan mengekstraksi sediaan herbal menggunakan pelarut air pada suhu 90 derajat Celcius selama 30 menit. Lalu air aromatik atau aqua aromatica adalah larutan jenuh minyak atsiri atau zat-zat beraroma dalam air. Cara pembuatan infusa: Simplicia dengan derajat halus yang sesuai dicampurkan dengan air secukupnya di dalam panci, lalu dipanaskan di atas penangas air selama 15 menit terhitung mulai suhu 90 derajat Celcius sambil diaduk sesekali. Campuran disaring atau diserkai selagi panas melalui kain flanel. Selanjutnya, tambahkan air panas secukupnya melewati ampas hingga diperoleh volume infusa hingga dikehendaki. Cara pembuatan dekokta: Simplicia dengan derajat halus yang sesuai dicampurkan dengan air secukupnya di dalam panci. Campuran dipanaskan di atas penangas air selama 30 menit terhitung mulai suhu 90 derajat Celcius sambil sekali diaduk. Selanjutnya, campuran diserkai selagi panas menggunakan kain flanel. Air panas ditambahkan secukupnya melewati ampas hingga diperoleh volume dekokta yang dikehendaki. Kecuali dekokta dari Simplicia Condurango Cortex atau dekokta Condurango diserkai dalam kondisi dingin karena zat berkhasiatnya akan larut dalam keadaan panas dan akan mengendap dalam keadaan dingin. Cara pembuatan air aromatik menurut Farmakologi Indonesia edisi 2 sebagai berikut. Sejumlah minyak atsiri sesuai dengan yang tertera dalam masing-masing monografi dilarutkan dalam 60 ml etanol 95%, air ditambahkan sedikit demi sedikit hingga volume 100 ml. Bahkan ditambahkan talc sebanyak 500 mg. Campuran dikocok dengan kuat, kemudian didiamkan dan disaring. Filtrat diencerkan dengan perbandingan 1 bagian filtrat dengan 39 bagian air. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan infusa. Derajat halus Simplicia. Simplicia yang digunakan untuk membuat infusa harus memenuhi derajat halus tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. 2. Jumlah Simplicia. Kecuali dinyatakan lain, infusa yang mengandung bukan bahan berkhasiat keras dibuat dengan menggunakan 10% Simplicia. 3. Jumlah air tambahan. Penambahan air untuk pembuatan infusa sebanyak 4 kali bobot bahan dan untuk karagen sebanyak 10 kali bobot bahan. 4. Cara menyerkai. 5. Penambahan bahan-bahan lain. Proses infudasi dimulai dengan membasahi Simplicia dengan air sebanyak 2 kali bobot bahan. Selanjutnya penambahan bahan-bahan lain pada infusa diperbolehkan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan dekokta. Pertama, jumlah Simplicia. Jika tidak ditentukan yang lain dan tidak mengandung bahan berkhasiat keras untuk membuat 100 bagian dekokta, maka bahan dasar atau Simplicia yang dipergunakan adalah 10 bagian sementara. 2. Jumlah air tambahan. Umumnya, air ditambahkan saat pembuatan dekokta adalah 2 kali bobot bahan atau Simplicia yang digunakan. Contoh air aromatik: aqua feniculi atau air mint atau air permen. Larutan jenuh minyak adas di dalam air. Pemerian aqua feniculi adalah cairan jernih atau agak keruh. Aqua mentai piperitae. Larutan jenuh minyak mint atau permen di dalam air. Pemerian aqua mentai piperitae adalah
cairan jernih atau agak keruh. Aqua rosae, air mawar, larutan jenuh minyak mawar di dalam air pemerian. Aqua rosae adalah jernih atau agak keruh. Ini adalah contoh gambar panci infusa. Cara penggunaan panci infusa. Panci infusa terdiri dari 2 susun. Panci bagian atas berisi bahan dan aquades, sedangkan panci bagian bawah berupa tangas air. Dengan demikian, panci yang berisi bahan tidak langsung berhubungan dengan api. Cara ini sangat sederhana dan sering digunakan oleh perusahaan obat tradisional. Dengan beberapa modifikasi, cara ini sering digunakan untuk membuat ekstrak infusa dibuat dengan cara: pertama, membasahi bahan baku atau simplicia dengan air ekstrak, biasanya dengan air 2 kali bobot bahan, untuk bunga 4 kali bobot bahan, dan untuk keragen 10 kali bobot bahan. 2. Pemanasan bahan dalam aquades atau 10 kali bobot bahan plus air ekstra selama 15 menit pada suhu 90 derajat Celcius sampai 98 derajat Celcius. Untuk memudahkan penyarian, kadang-kadang perlu ditambahkan bahan kimia, misalnya asam sitrat untuk infus kina, kalium atau natrium karbonat untuk infus kelembak. 4. Penyarian dilakukan pada saat cairan masih panas, kecuali bahan tersebut mengandung bahan yang mudah menguap. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.